Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Santika. Saya berasal dari kelas 3A Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil PowerPoint resume tugas perbaikan UTS Agama dan Hukum Waris Islam 3A. Adapun jurnal yang saya resum berjudul Hukum Waris Islam di Indonesia, Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum dan Praktek di Pengadilan Agama. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Yang pertama adalah penelitian dengan judul Hukum Waris Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perkembangan hukum kewarisan dalam praktek putusan Pengadilan Agama Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kompilasi hukum Islam, merupakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sehingga perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan sehingga dapat dijadikan Pengadilan Agama sebagai pedoman. Dalam artian sebagai suatu petunjuk bagi para hakim sepenuhnya, dan dari para hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing, sehingga kompilasi ini akan terwujud dengan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam jurisprudensi peradilan agama. Adapun pendahuluannya yaitu adalah pelaksanaan hukum Islam di Indonesia secara ringkas mengalami fase yang cukup panjang semenjak zaman kolonial Belanda hingga zaman perubahan ini. Sejarah membuktikan bahwa aplikasi hukum Islam dalam tatanan keindonesiaan baru teraplikasikan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan. Itu pun dengan perjuangan yang melelahkan khususnya bagi umat Islam. Pembahasan pertama yaitu tentang formulasi hukum kewarisan Islam dalam fikih dan kompilasi hukum Islam. Formulasi hukum kewarisan Islam dalam fikih mendasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis yaitu Al-Quran, Quran Surah An-Nisa 47, An-Nisa dari 7 sampai 174, lalu Quran Surah Al-Anfal 2, hadis Rasulullah SAW, dan selanjutnya masuk kepada perkembangan hukum kewarisan Islam dalam kompilasi hukum Islam dibandingkan dengan kewarisan dalam fikih. Bentuk-bentuk perkembangan hukum kewarisan dalam hukum Islam. Yang pertama adalah perkembangan kewarisan dalam kompilasi hukum Islam antara lain pasal 171, pasal 176 tentang perkembangan hukum kewarisan. Yang kedua adalah perbandingan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam dengan hukum kewarisan dalam fikih. Adapun bentuk-bentuk perkembangan kewarisan dalam kompilasi hukum Islam antara lain pasal 171 sub E, lalu pasal 183 tentang perdamaian dalam pembagian warisan. Pasal ini membuka peluang adanya pembagian warisan dalam porsi yang sama 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang menyimpang dari pasal 176 yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan, pasal 184 tentang pengangkatan wali, pasal 185 tentang ahli waris pengganti, pasal 189 tentang pemilihan keutuhan dan kesatuan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula. Lalu di sini ada perkembangan hukum kewarisan Islam dalam praktek putusan Pengadilan Agama. Dasar hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Syuni, sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh UU yang berlaku dalam hukum Islam. Artinya bahwa bagi masyarakat Muslim Indonesia yang harus dijadikan pegangan hukum itu adalah kompilasi hukum Islam dalam setiap penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf, dan itu adalah hukum Islam yang sudah dilegalisi oleh undang-undang. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa instruksi presiden tersebut itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan presiden atau instruksi presiden. Kedudukan hukumnya adalah sama. Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari instruksi presiden. Dimaksud lebih lanjut dalam diktum Keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1991 nomor 154 tahun 1991.
Lalu di sini ada penutup yang mana formulasi hukum kewarisan Islam dalam fikih dan kompilasi hukum Islam. Formulasi hukum Islam dalam fikih, formulasi hukum dalam fikih berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu Al-Quran QS An-Nisa 47, QS An-Nisa 4, QS An-Nisa 412, QS An-Nisa 43, QS An-Nisa 4176, dan QS Al-Anfal 875. Adapun hadis Rasulullah. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.